Kembali lagi di channel kesayangan kalian guys, dimana kita bakal bahas nih yang lagi hangat, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kemudian apa dampaknya buat Indonesia? Nah, di video ini kita akan bahas dampak-dampak yang dirasakan nanti Indonesia ketika perang dagang ini terus bergulir. Yang pertama nih guys, itu terjadi yang namanya fluktuasi ekspor dan impor. Ya, ini akan berdampak ketika perusahaan-perusahaan Indonesia yang dimana bahan bakunya itu dari China dan Amerika Serikat. Mereka akan mengimpor dengan tarif yang begitu mahal, gitu ya, sehingga menaikkan harga produksi pastinya. Kalau di pelajaran IPS itu ada ketika permintaan dan penawaran, dan ini akan terkena terhadap penawarannya, di mana para penjual itu akan pusing gitu ya untuk memikirkan harga jual yang salah satunya bisa berdampak gitu ya. Nah, sementara itu ini impor barang dari China yang tadi saya bilang itu akan lebih mahal. Sedangkan kita tahu ya, bahkan IKEA saja itu barangnya itu made in China. Nah, hampir seluruh produk yang ada beredar di Indonesia itu adalah barang-barang made in China. Nah, bayangkan jika itu terjadi, maka Indonesia berdampak banget nih dengan kenaikan harga barangnya gitu. Nah, itu yang dimaksud. Sedangkan untuk ekspor kita itu akan aman. Jadi kita bisa mengekspor ke negara-negara US maupun China karena mereka membutuhkan bahan seperti besi gitu ya, kopi, karet itu dari kita gitu ya. Makanya itu akan berdampak sekali. Naik ekspornya bakalan naik karena mereka membutuhkan barang tersebut gitu ya. Terus yang kedua nih, dampak yang dihasilkan ketika perang dagang US dan China. Yang pertama itu adalah variasi investasi asing ya. Jadi perang dagang ini yang biasanya negara-negara besar selain China dan US itu akan berpikir dua kali gitu ya untuk investasi di negara tersebut, dan mereka akan lebih memilih ke India atau ke Indonesia, kemudian disusul dengan Brazil. Dengan yang kita tahu ya, urutan Indonesia itu keempat terbesar dengan hampir 7,9 miliar orang gitu ya di dunia, dan kita itu 280-an juta gitu ya, karena itu harus disensus lagi untuk lebih tepatnya. Oke, jadi mereka akan memilih India atau Indonesia sebagai investasi atau negara yang dituju untuk investasi guys. Ini juga merupakan peluang buat kita gitu ya, dampak dari perang dagang mereka. Jadi banyak negara yang berpikir dua kali nantinya untuk invest di China maupun di US. Bahkan bagus juga nih bakalan ke kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebelum yang ketiga, like dan subscribe dulu ya, jangan lupa biar kamu bisa tidak ketinggalan gitu ya dengan informasi yang bakalan dibahas lagi. Ini adalah sektor pertanian ya. Jika Amerika Serikat mengurangi impor dari China, mereka harus membuat ladang tersendiri. Mereka harus buka sektor pertanian mereka sendiri gitu ya. Walaupun memang mereka tidak membutuhkan yang namanya nasi, beras ya Amerika, karena mereka notabene akan lebih ke kentang gitu ya, ke corn belt gitu, ke jagung. Nah, mereka terus kacang-kacangan. Nah, mereka itu harus berpikir gitu ya
membuat lahan baru. Sedangkan untuk dari China dia aman ya, karena mereka memang sektornya sektor dari sana gitu, pertanian kalau China. Nah, si US ini akan kehilangan nih komoditas pertanian seperti kelapa sawit dan kopi. Nah, ini peluang kita sebagai Indonesia untuk bisa nanti membuka ekspor kelapa sawit dan kopi ke Amerika Serikat. Ya, pinternya mereka ya, mereka hanya larangan tarif gitu ya, larangan tarif impor. Sedangkan yang mereka butuhkan adalah impor dari negara lain gitu. Nggak tahu ini perang dagang ini memicu gitu ya, fluktuasi banget nih, luar biasa. Kemudian yang keempat nih, nah kenaikan harga barang secara signifikan nanti. Jadi barang-barang yang dari US dan China kita juga akan merasakan dampaknya gitu ya. Jadi perekonomian akan mengalami kenaikan harga barang-barang impor yang diimpor ke Indonesia. Yang tadi saya bilang, hampir seluruh peralatan perlengkapan di Indonesia itu made in China guys. Nah, nanti akan mengalami kenaikan nih. Apa dampaknya buat Indonesia? Nah, si sektor-sektor yang ini nih, sektor apa tuh yang lokal, produksi barang lokal itu akan mulai dilirik dan akan naik gitu ya. Jadi tugasnya Kementerian Bapperkraf deh, ekonomi kreatif itu bisa naik ya, ekonomi kreatif, produksi-produksi lokal. Nah, daya saing kita, produktivitas gitu itu bisa ya membantu atau membackup kenaikan harga barang. Tuh ada dampak positifnya ya ketika perang dagang mereka untuk Indonesia gitu ya. Yang terakhir nih guys, yang terakhir adalah perubahan rantai pasokan, di mana perusahaan-perusahaan China ya itu atau perusahaan Indonesia yang bahan bakunya itu dari China dan Amerika Serikat itu akan mengalami perubahan rantai pasokan. Otomatis kita perusahaan yang bahan bakunya dari China maupun dari Amerika Serikat, kita harus cari yang baru ya, bisa dari India ya, bisa dari Yordania. Makanya Presiden Prabowo kemarin ke Yordania ya, sedang ada di Yordania sebagai salah satu yang bisa dilirik gitu ya, bahan dasar atau bahan baku dari mereka. Nah, conclusionnya nih guys, sebenarnya ada dampak negatif dan positifnya kalau melakukan perdagangan internasional seperti di materi kelas 9 IPS, di mana kerjasama ini baik bilateral maupun multilateral ini bisa bisa menjadi dampak positif dan negatif buat negara Indonesia. Jangan berkecil hati, kita harus menambah produktivitas kita gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.